Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang, Modul 3.1 Koneksi Antar Materi, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Kegiatan pemantik 1, bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari Bob Talbot. Nomor 1 dari kutipan di atas. Apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Guru dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran sudah selayaknya menanamkan pendidikan dan pengajaran yang mendasar, yaitu sebuah etika penanaman etika dan karakter yang baik pada murid akan mendorong untuk mengambil sikap dan perilaku dalam bertindak maupun mengambil keputusan yang bijaksana, tentu saja berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada, berpihak pada murid serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam satu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Dalam pengambilan keputusan hendaknya berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku serta mempertahankan prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil, akhir, berpikir berbasis keputusan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Apabila selalu memegang teguh prinsip pengambilan keputusan dan berdasarkan pada nilai kebajikan yang ada, maka keputusan yang diambil merupakan sebuah keputusan yang bijaksana, sehingga akan tercipta kondisi yang kondusif terkendali tanpa adanya perselisihan atau konflik yang terjadi. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi dalam proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran seharusnya melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menyesuaikan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru berhak memetakan kebutuhan belajar sesuai dengan kesiapan belajar murid dan profil belajar atau gaya belajar mereka. Dengan mengutamakan murid akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Kegiatan pemantik 2. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Dari George William Fritz Hegel. Menurut saya, kutipan tersebut dikaitkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami di modul 3.1, bahwa melalui pendidikan kita diajarkan untuk memiliki kepekaan, kepedulian dalam tindakan, yaitu dengan memahami etika dan berperilaku berupa nilai, norma, moral sebagai modal untuk berpedoman dalam kehidupan. Saat pengambilan keputusan dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika atau hubungan bujukan moral, dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan paradigma, prinsip, serta langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Rangkuman koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Yang pertama, Engarso Sungtulodo sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan sebaiknya memberikan tauladan atau contoh yang baik dalam menentukan keputusan yang bijaksana di hadapan murid. 2. Ing Madya Mangunkarso sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan semangat dan memberdayakan dan membangun inovasi dalam membuat keputusan bagi muridnya. 3. Tutwuri Handayani, seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan sebaiknya memberikan keputusan yang mampu memotivasi, kolaborasi, dan menggali potensi kinerja murid. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam sebagai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri sangat mempengaruhi prinsip yang kita jalankan dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan pada nilai kebajikan universal, diantaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain sebagainya.
Pertanyaan yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Satu faktor agar kita sukses dalam proses pengambilan keputusan yaitu kemampuan coaching. Sehingga sebagai pendidik, guru harus memiliki keterampilan coaching. Keterampilan coaching merupakan keterampilan untuk mengkaji potensi dalam diri orang lain agar dapat memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya sendiri. Dalam keterampilan coaching yang harus dimiliki diantaranya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan dalam kondisi hadir seutuhnya. Untuk fokus pada coaching, pembawaan yang positif dan bisa memandu kecakapan. Konsep coaching dengan alur tirta dikombinasikan dengan 9 langkah pengujian dan proses coaching seorang coach secara efektif membantu coaching mengeksplorasi keputusan yang berpihak pada murid sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh dalam pengambilan sebuah keputusan khususnya dilema etika. Kesadaran diri serta pengelolaan diri yang baik akan menunjukkan integritas dalam pengambilan sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran sosial dan keterampilan berelasi untuk berinteraksi dengan orang lain membutuhkan rasa kepedulian dan empati yang tinggi dalam penyelesaian permasalahan dan dilema etika yang sedang dihadapi. Dari kemampuan sosial dan emosional yang baik dan terkontrol dapat mendorong kita untuk lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan yang tepat, khususnya kasus dilema etika. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seseorang pendidik. Sebuah kasus yang berhubungan dengan moral atau dilema etika harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang universal seperti keadilan, keselamatan, tanggung jawab, rasa syukur, lurus hati, integritas, dan lain-lain. Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika dianalisis berdasarkan paradigma prinsip serta 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat bisa didapatkan dengan cara yang tepat, yaitu sudah dianalisis berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Apabila keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan terciptalah kondisi lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena semua pihak sudah menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam menghadapi sebuah kasus dilema etika pasti ada pertentangan antara pro dan kontra yang terjadi karena yang namanya dilema etika pasti benar lawan benar. Pasti ada pemikiran dari tiap individu maupun kelompok yang saling bertolak belakang karena melihatnya dari sudut pandang yang berbeda tentunya. Kemudian tinggal bagaimana kita memutuskan keputusan yang meminimalisir resiko yang terjadi dari perbedaan yang ada tersebut. Tantangan yang terjadi dalam lingkungan saya antara lain yaitu budaya yang turun-temurun dalam pengambilan keputusan tidak lepas dari kebiasaan tersebut. Jadi terkadang tidak relevan dengan kasus yang terjadi pada saat ini. Perlu adanya perubahan paradigma sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda? Pertimbangan dalam pengambilan keputusan salah satunya adalah berdasarkan keberpihakan terhadap murid. Seorang guru harus mampu memutuskan pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu dengan pemenuhan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid bisa dipetakan berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil atau gaya belajar murid. Dengan memetakan kebutuhan murid yang tepat, maka akan ditentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan memberikan kemerdekaan belajar pada murid diantaranya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan kemerdekaan bagi setiap murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.
Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Dalam pengambilan sebuah keputusan, seorang guru harus mempertimbangkan banyak hal dan berpihak pada nilai-nilai kebajikan, keberpihakan pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan yang diambil harus tepat dan dilakukan secara berhati-hati karena apa yang sudah diputuskan oleh seorang guru akan tertanam dalam diri murid dan pastinya berpengaruh pada masa depan mereka nantinya. Pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan terakhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam pengambilan sebuah keputusan harusnya berlandaskan pada filosofi pemikiran Gajah Dewantara dan dijiwai nilai-nilai serta peran guru penggerak dalam rangka mewujudkan visi sekolah dan menciptakan budaya positif sehingga ekosistem sekolah yang kondusif, aman, nyaman akan tercipta. Seorang guru dalam mengambil sebuah keputusan harus berpihak pada murid dengan memberikan kemerdekaan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi serta menerapkan kompetensi sosial dan emosional agar diperoleh keputusan yang tepat dan bijaksana. Dalam proses pengambilan keputusan perlu adanya pendekatan dengan coaching untuk menggali informasi yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi kasus dilema etika. Pertanyaan ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Perbedaan mendasar dalam dilema etika dan bujukan moral adalah pada pemilihan kasusnya. Apabila kasus bertentangan antara dua nilai kebenaran, yaitu benar lawan benar, itu termasuk ke dalam dilema etika. Sedangkan apabila kasus itu terjadi benar lawan salah, maka itu termasuk ke dalam bujukan moral. 4 paradigma pengambilan keputusan meliputi individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan terdiri dari berpikir berbasis nilai akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan meliputi 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan, 2. Menentukan siapa yang terlibat, 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan, 4. Pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi, uji standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, 6. Melakukan prinsip resolusi, 7. Investigasi opsi trilema, 8. Pengambilan keputusan, 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan dalam pengambilan keputusan adalah pada langkah investigasi opsi trilema di mana mencari solusi alternatif lain selain dari dua pilihan yang ada agar diperoleh keputusan yang lebih baik dan bisa diterima oleh pihak yang terkait yang sedang mengalami kasus. Pertanyaan ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari pada modul ini? Ia pernah, namun saat pengambilan keputusan hanya berdasarkan intuisi dan dampak yang ditimbulkan serta masukan dari rekan sejawat tanpa melalui menganalisis terlebih dahulu. 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagaimana pada materi yang disampaikan pada modul 3 titik ini. Dalam pengambilan keputusan sebaiknya juga berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan ke-13, bagaimana dampak mempelajari konsep ini bagi Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, memberikan banyak sekali perubahan dalam cara saya mengambil sebuah keputusan, terutama dalam kasus dilema etika yang sering terjadi. Dulu sebelum mempelajari modul ini, saya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan banyak hal. Setelah mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujiannya. Dalam pengambilan keputusan sebaiknya juga berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan ke-14, berapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul ini sangat berperan bagi saya baik sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan yang harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui analisis 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar diperoleh hasil keputusan yang tepat dan bijaksana tanpa merugikan semua pihak yang terlibat. Sekian pemaparan dari saya mengenai tentang koneksi antar materi modul 3.1.
Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.